Assalamualaikum, selamat datang di Resonansi dengan saya Wahyu. Dan ya, ini jam pagi banget sih hari Senin, 18 November jam 5.55. Jadi belakangan rame yang kasus judi online ya. Nah, alhamdulillah banyak sih yang melawan dari influencer sama media. Jadi ada kayak si Ferry Irwandi, ada kemudian Raymond Chin dan sebagainya. Terus dari media ada misalnya dari Kompas, kemarin sempat lihat video ininya ya, obrolannya di Kompas dan keren banget investigasinya. Teman-teman nanti kalau mau cek saya akan kasih linknya di deskripsi. Nah, ada beberapa poin yang pengen saya sharing di sini. Pertama adalah judi online ini daya rusaknya luar biasa. Jadi karena dia online, itu pemainnya itu bisa di mana saja dan kapan saja. Kalau judi darat itu kan orang mesti datang ke lokasi ya. Terus sampai sana mesti kalau kayak di film-film gitu kan ukurin koin gitu, terus ya ke meja apa, ke alat apa gitu. Kalau ini enggak, dari mana aja bisa. Terus juga kapan aja juga bisa, jam 12 malam atau jam 12 siang atau pagi atau sore, itu bisa kapan aja, bisa 24 jam. Dan itu ya gitulah efeknya kemana-mana. Terus karena receh, maka jadi ini kalau dulu sebenarnya judi online itu bukan barang baru lah ya. Saya dulu tahun 2000-an awal tuh lihat iklannya seliweran di internet. Jadi kalau dulu katanya sih untuk deponya itu sampai 500.000 gitu ya. Angka gede, angka gede. Sekarang ini angkanya angka-angka kecil, 5.000 bisa ikutan. Jadi efeknya adalah keadilan dalam tanda kutip ya. Semua bisa ikut main. Jadi orang yang mohon maaf miskin dan juga anak-anak sekolah itu bisa ikutan main. Kan ini tambah ngerusak gitu. Artinya orang yang di situ butuh duit buat hari itu dipancing buat ini lo ada harapan untuk menang. Terus di sisi lain yang generasi harapan bangsa juga dipancing, udah lo ada duit 5.000 bisa kok ikutan gitu. Kacau ya. Terus daya rusak berikutnya adalah karena dia digital. Jadi karena digital ini, maka algoritmanya atau peluang menangnya itu bisa dimainin dengan gampang. Gak ada ceritanya judi itu bandar gulung tikar. Gak pernah denger deh, kayaknya gak pernah. Jadi bandar itu in the end menang. In the end dia yang ngumpulin duitnya. Mungkin sesekali kalah ya bandarnya. Mungkin sesekali yang main yang menang dapat duit dari situ. Tapi bandar ini mainnya jangka panjang. Jadi artinya misal ada orang di kasino gitu ya, mungkin sesekali menang iya, tapi secara total dari orang yang di situ main, bandar lah yang menang. Nah kalau bandar kalah ngapain buka ini ya, buka usaha judi. Nah dengan digital si bandar ini bisa ngatur algoritma semaunya, bisa ngatur peluang kemenangan semaunya. Jadi pada saat awal-awal dipancing nih, oh iya bisa menang nih gitu. Begitu udah depo yang gede jebret gitu, udah dibikin kalah. Jadi ada teorinya si gamification dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak ada randomly orang dibikin menang ya, tapi secara total dia kalah gitu. Misal nih dari 10 kali main, terus yang ke satu dia dibikin menang. Oh, orang kan wah menang nih, yang kedua dibikin kalah. Terus penasaran kan, yang ketiga kalah lagi. Yang keempat dibikin menang. Terus oh iya gue bisa menang. Yang kelima bisa jadi si orang ini akan ngeluarin duit lebih banyak dan ya berani. Oke lah. Ini kalau tiap 4 kali main ada 2 kali menang, maka kemungkinannya ini bisa menang lagi nih, gue taruh banyak nih gitu. Begitu main kayak ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 gak ada menangnya. Itu kan tergantung si programnya diatur ya. Dan ya udah, in the end bandar ngumpulin duitnya, dikeruk aja udah. Jadi sebenarnya bukan judi online sih, itu jadinya penipuan gitu. Terus poin yang berikutnya, ini buang duit bangsa dan negara ini ya, si judi online ini sampai ratusan triliun. Nanti dilihat aja di videonya, dibahas sampai berapa, gede banget angkanya, gede banget. Nggak kebayang lah ya, karena ya itu tadi kemana-mana bisa ikut. Terus yang ketiga poinnya, operasionalnya itu bukan di Indonesia tapi di Kamboja. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, dari berita banyak dibahas operasionalnya ada di negara sana, tapi adminnya itu orang sini yang kesana, orang Indonesia yang kesana. Terus yang keempat poinnya, ini melibatkan banyak pihak. Jadi ini kalau dalam bahasanya orang Kompas itu melebar dan meninggi. Artinya banyak banget yang terlibat secara horizontal dan secara jabatan, struktural dan sebagainya itu meninggi. Bahkan sampai ini kan ya, ada orangnya Kementerian Komdigi yang kena. Kan
ya harusnya mereka yang ngelindungin kita, mereka harusnya yang ngeblokir situs-situs nggak jelas ini. Terus misal nih ya, kalau kita ngomong ke perbankan, ini kemarin dibahas bahwa untuk deponya itu pakai rekening yang dibeli. Jadi kita ke rekening orang, tapi orang itu rekeningnya dijual ke si bisnis ini, bisnis penipuan berkedok judul ini. Nah, mestinya kan, jadi ada yang ceritanya ternak inilah ya, ternak rekening dijual berapa juta gitu untuk satu nomor rekening. Nah, mestinya kan dari bank juga udah di-tag, ini ada yang aneh gitu. Terus kayak misal ada orang keluar negeri ke Kamboja berduyun-duyun gitu, ini juga aneh gitu. Maksudnya hal-hal yang aneh kayak gitu berlanjut dan ya melebar, meninggi. Termasuk dari Komdigi kemarin sudah ada yang ditangkap beberapa. Ya itu progres yang kita appreciate lah, semoga semakin clear. Nah, di video ini mungkin saya bukan expertnya untuk investigasi, semua yang saya sampaikan juga sebenarnya informasi yang udah umum ada ya. Tapi lebih ke gini sih, kalau dari point of view usaha atau demand and supply, kita gini deh, itu kan adanya judul itu sebenarnya adalah supply dari si pebisnis bandar gitu. Dan ya itu orang mana-mana, dan ya itu melebar dan meninggi, orang Indonesia juga ada di situ. Nah, kita mungkin nggak punya kapasitas buat ngelawan secara supply, artinya untuk memblokir. Tentu saja saya bukan orang ini ya, Komdigi gitu ya. Terus kalau mau ngehack gitu, saya nggak punya kapasitas buat ngehack, saya nggak punya kapasitas buat ngelawan supply-nya. Kita lawan secara demand ya. Jadi nggak usah ikutan. Simpelnya gini, mindsetnya adalah pada saat kita ikutan itu sama aja buang-buang duit. Karena tadi algoritmanya dia yang bisa tentuin. Mungkin sesekali kita dibikin menang, tapi in the end kitanya yang bakalan kalah. Yang main judi ya itu kerongrong gitu. Terus yang bandar ngeruk terus gitu kan ya. Jadi nggak usah buang-buang duit deh, bener, nggak usah buang-buang duit. Kalau ada duit 5.000 ya mending buat jajan. Kalau ada duitnya 10.000, 20.000, 100.000, udah mending bisa dipakai buat hal yang lebih baik lah. Buat jajan, buat beli lauk, buat beli beras, buat beli buku, buat beli kuota mungkin, buat masukin kotak amal, buat membahagiakan, menyenangkan anak istri gitu, jajanin gitu. Itu jauh lebih bagus teman-teman, daripada mindsetnya simple. Judi online is penipuan, dan kalau kita ikut di situ sama aja buang-buang duit. Bener deh, sayang. Nyari duit susah men sekarang, bener deh. Teman-teman yang punya usaha mungkin ngerasa lah lagi agak sepi. Nah, udah kondisi lagi agak sepi, nyari duit susah. Terus begitu dapat duit, mau dibuang-buang, mau dibakar-bakar, mau dimubazirin, enggak lah, sayang, bener deh, nyarinya susah men, begitu udah hilang nyari lagi susah. Terus kalau mau gue taruhan lagi sampai menang, gak ada ceritanya, bener deh, sayang, nyarinya susah, jangan dibuang-buang, bener, mending buat nyenengin anak istri. Tuh kalau misal belum nikah ya mendingan buat jajan apalah gitu men. Nanti linknya yang dari Kompas aku sertain, mungkin link-link yang lain juga buat teman-teman ya, nonton yang inilah ya, nonton yang bermanfaat. Itu aja mungkin. Sorry ini cuma pakai webcam, tapi semoga suaranya clear, terresonansi di teman-teman semua. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.